Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Zen di 16 November 2024. Nah, untuk hari ini Mas Zen masih di Kota Palu. Jadi masih melaksanakan kegiatan kesehatan atau pengobatan. Untuk kali ini di 16 November ini Mas Zen mau membahas kesehatan, yakni sesuai pasien akhir-akhir ini banyak keluhan tulang. Jadi hari ini Mas Zen mau membahas seputar tulang, apa saja yang menjadi permasalahan tentang tulang ini. Jadi apa vitamin dari tulang atau apa saja yang dapat mengganggu tubuh di seputar tulang ini. Jadi untuk tulang ini pastinya tetap berhubungan dengan kalsium ya. Jadi yang harus diperhatikan untuk tulang ini asupan tubuh mengenai kalsium. Nah, untuk kalsium ini tentunya penonton juga udah sering mendengar masalah kalsium, apa saja sumber-sumber kalsium di tubuh ini. Bisa didapat di makanan, bisa didapat di sinar matahari pagi. Jadi untuk kalsium bagi yang sibuk bisa menu makanannya ini pemilihannya yang tinggi kalsium. Salah satu yang tinggi kalsium adalah kentang, kalau untuk sayurnya asparagus, labu siam, dan ini untuk kalsium yang tinggi juga ikan sarden atau ikan presto. Nggak perlu ikan sarden juga, ikan presto juga mengandung kalsium, karena di ikan presto ini dimasaknya beserta tulang dan tulangnya juga kita konsumsi. Jadi di tulang ikan ini mengandung kalsium tinggi. Nah, jadi yang mau Mas jelaskan kendala ketika bermasalah tentang tulang. Cuman tulang ini bisa dibagi menjadi dua masalah. Apa sendi daripada tulang itu atau pengerobosan tulang atau pengapuran tulang. Jadi banyak masalah di tulang ini. Yang mau Mas bahas adalah pengerobosan tulang. Jadi bisa dipastikan ketika terjadi nyeri-nyeri di dalam tulang, bukan di sendi ya, untuk di dalam tulang, ini bisa dipastikan tulangnya mengalami kekurangan kalsium. Nah, seperti Mas Jen bahas di depan tadi, untuk kekurangan kalsium itu bisa memakai kentang, labu siam, asparagus, dan ikan presto tadi. Nah, insya Allah itu dapat membantu. Tapi kalau untuk yang dari luarnya itu bisa memakai kita berjemur, memakai sinar matahari. Jadi di permukaan kulit atau kulit ini sudah dirancang untuk mengubah sinar matahari masuk ke dalam tubuh dan diproses menjadi vitamin D. Jadi udah ada elemen khususnya di kulit ini yang spesialis merubah sinar matahari menjadi vitamin D. Nah, jadi apa saja yang menjadi kendala ketika kalsium kita berkurang? Ketika kalsium berkurang ini tentunya emel atau yang putih-putih di tulang itu mudah rapuh. Tapi yang sebenarnya paling bahaya itu ketika bermasalah dengan tulang adalah putusnya jaringan sumsum dalam. Nah, soalnya jaringan sumsum dalam ini tidak mudah untuk diperbaiki. Ketika udah putus, maka itu kemungkinan cedera dan nggak bisa untuk diperbaiki. Makanya sebelum terjadinya putus ikatan sumsum tulang dalam ini, lebih baik perhatikan nutrisi daripada kalsium. Nah, salah satunya kentang, asparagus, labu siam, dan utamakan itu ikan yang dipresto. Nah, tapi kalau untuk kerusakan sendi ini hubungannya masih banyak. Salah satunya melemahnya otot. Nah, ketika otot melemah ini, daya cengkram sendi per sendi atau antara mangkok sendi dan tulang sendinya itu terciptanya rongga. Nah, itu di pembahasan depan juga udah Mas Jen ulas. Nah, jadi kalau untuk sendi ini tidak hanya kalsium ya, jadi penurunan massa otot atau kemampuan otot. Nah, kalau untuk yang pengapuran ini disebabkan bukan karena kurang kalsium. Jadi kalau untuk pengapuran ini tumbuhnya kalsium di luar jaringan tulang.
Jadi ini lebih ke bentuk tulang lebih, tulang abnormal. Abnormal ini tulang yang tidak, bentuknya tidak semestinya. Nah, jadi kalau untuk pengapuran ini bisa disebabkan karena cedera, terbentur batu, terbentur benda keras, sehingga pelapis tulang ini robek. Nah, itu bisa mengakibatkan pengapuran. Nah, biasanya yang terjadi pengapuran itu tempat pertemuan sendi. Nah, karena tulangnya keropos, lapisan tulangnya lecet. Nah, disitulah timbul regenerasi tulang atau pelapisan tulang. Nah, cuman pelapisan tulang ini menimbulkan penebalan yang atau tumbuhnya itu tidak seperti aslinya. Nah, tonjolan inilah yang disebut pengapuran. Kalau untuk pengapuran dalam, nah itu sangat sulit sekali diobatin. Kalau masih kecil, nah kita bisa mengurangi gerak supaya tulang yang lecet tadi segera tertutup. Nah, kembali lagi untuk nutrisi kalsium tadi. Nah, untuk nutrisi kalsium tadi kita juga bisa indikasi lain kita lihat. Salah satu kurang kalsium itu ada hubungannya dengan sel darah merah juga, karena ketika kita kurang kalsium itu kulit juga pucat, karena kalsium ini juga penting. Ketika kecukupan kalsium maka susah untuk terjadi anemia, karena di tulang belakang tercukupi oleh kalsium. Jadi untuk pembahasan tulang, nah nanti lebih detailnya kita bikin video-video selanjutnya. Jadi ini untuk tulang ini pengenalan saja dulu. Nah, jadi mudah-mudahan video yang Mas Zen bikin ini bermanfaat untuk masyarakat dan yang melihat video ini. Nah, jangan lupa like dan share dan subscribe untuk channel Mas Zen. Tetap semangat menonton. Kalau kurang bisa dipahami, nah bisa di setel berulang-ulang. Terima kasih, itu saja info dari Mas Zen Terapis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.